Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, jumpa lagi dengan Spider KW TV channel yang selalu hadir dengan opini, edukasi tanpa ilmu yang sundul langit, yang penting berisi. Demokrasi di Indonesia justru dipergunakan sebagian ormas atau individu sebagai alat untuk menyerang pemerintah tanpa kajian yang objektif dan hanya terkesan yang penting beda. Bahkan mereka terkadang tidak segan untuk menyerang presiden baik sebagai personal atau sebagai institusi kepala pemerintahan atau negara. Tujuan mereka jelas menciptakan instabilitas politik daripada mengedepankan kritik yang membangun. Sasaran tembak untuk menciptakan instabilitas politik bisa dibaca dengan pola menyerang ormas Islam terbesar Nahdlatul Ulama dan kepala pemerintahan atau presiden. Dengan dalih kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh undang-undang, mereka seolah tak peduli walau kebebasan itu melanggar norma dan etika. Sasaran tembak tersebut memang sengaja dibuat agar dapat mempengaruhi masyarakat menjadi terbelah dan Islam terpecah sebagai mayoritas. Kehadiran kami, Sugi Nur, Rizik Syihab, Yahya Waloni, dan banyak lainnya yang berbalut jubah dan agama jelas diciptakan oleh kekuatan besar untuk bermulut besar, bak singa gurun yang dapat mengguncang perpolitikan Indonesia. Kaum oportunis sengaja dipelihara dan dibesarkan agar Indonesia disibukkan dengan menjaga stabilitas politiknya dan jangan sampai terwujud sebuah pemerintahan yang kuat dan rakyatnya bersatu nasionalismenya untuk menjadi negara maju dan mampu secara ekonomi dan politik serta berdaulat. Pihak oposan legal seperti partai politik tidak kelihatan hadir dalam forum-forum yang memberikan pencerahan kepada publik atau masyarakat dalam memberikan kritik dan solusi yang mengisi ruang ilmiah dalam kajian yang serius mengapa beda dengan pemerintah, sehingga masyarakat bisa cerdas dalam menilai apakah sebuah kebijakan pemerintah salah atau kurang tepat. Sudah tersedia saluran untuk menginisiasi produk kebijakan pemerintah apabila menyalahi undang-undang lewat jalur Mahkamah Konstitusi. Namun justru yang terlihat bukan partai oposisi yang melakukan, tapi banyak dari kalangan akademisi atau praktisi hukum. Mungkin di sini partai oposisi hanya cari aman saja. Kehadiran kaum oplosan yang berbentuk ormas dan individu ini sudah sangat mengganggu karena sudah terang-terangan dan berani masuk terlalu jauh mendelegitimasi pemerintahan dengan sebutan presiden ilegal, rezim zalim, dan sebuah negara autopilot. Mengapa pemerintah diam dan seolah hukum tidak bisa berfungsi untuk mengambil langkah tegas di era demokrasi? Bukankah ada undang-undang yang mengatur agar demi terciptanya stabilitas dan persamaan hak dan kewajiban bagi yang pro dan kontra apabila menyatakan pendapat melalui demo dibatasi baik dari jumlah massa dan waktunya agar tidak merugikan kepentingan publik. Kalau ini dibiarkan terus-menerus pasti akan terpancing pihak lain yang merasa jengah dan pro pemerintah akan mengimbangi permainan kaum oplosan dan terjadi chaos dan instabilitas politik. Fenomena Nikita Mirzani adalah seorang seleb kontroversial, telah berani mengeluarkan pendapatnya dalam mengkritisi kaum oplosan yang gaduh dan tentunya akan menimbulkan semangat golongan lain
atau ormas lain yang akan membantunya yang selama ini diam saja. Lalu bagaimana peran pemerintah membanting kaum oplosan agar tidak gaduh yang terlanjur overacting dan overconfidence? Apakah tidak ada produk hukum yang mampu memperlihatkan bahwa negara berdaulat dalam menegakkan hukum bagi mereka yang berlindung dengan demokrasi, tapi sebenarnya hanya merongrong dan mendelegitimasi pemerintahan? Anda tahu jawabannya? Isi di komentar bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.